di situ saya udah koreksi. Kalau semisal ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup juga apa. Kemudian untuk yang karena ini masuk ke pertemuan kelima, eh, silahkan mulai mengerjakan tugas yang kedua. Tugas yang kedua, jangan lupa untuk segera memulai dan dikumpulkannya maksimal hari minggu depan ya, pertemuan keenam. Jadi jangan sampai terlambat. Kemudian jangan upload tugasnya mepet-mepet karena biasanya ini si layarnya itu nge-lag, apa, layarnya ngehang, trafficnya tinggi kalau semisal di mendekati weekend. Kemudian kemarin kalau nggak salah ada yang bilang untuk diskusi diskusi keempat belum bisa di ini. Nih saya coba, kemarin saya kelupaan, sorry. Diskusi keempat. Diskusi keempat. Udah saya diskusi keempat yang kemarin mau ini jawab sudah bisa, saya betulkan, harusnya sudah bisa. Silakan dijawab diskusi yang ada di si layar. Oke. Nah, kembali ke presentasi. Yang presentasi apakah sudah hadir Mbak Sofi Ristika, kemudian Wafiatul? Nggak. Anggota dari kelompok 3 kalau sudah masuk kelas segera menginformasikan ke saya biar bisa segera dimulai.
Belum ada yang datang anggota kelompok dari anggota kelompok 3. Kalau belum ada yang datang, saya lanjutkan materi dulu. Oke, sambil menunggu anggota kelompok 3 yang belum hadir, saya lanjutkan dulu materi pertemuan kelima. Jadi, kita hari ini masuk di pertemuan kelima. Sekali lagi, saya ingatkan kepada teman-teman untuk segera mengumpulkan tugas 2. Jangan sampai ada yang terlambat karena saya hanya memeriksa tugas yang sudah tersubmit atau terunggah di si layar. Ya, saya hanya memeriksa tugas yang terunggah di si layar. Ya, kemudian untuk tugas 3, jangan lupa semua anggota kelompok wajib mengumpulkan PPT. Dengan berat hati kalau semisal ada anggota yang tidak mengumpulkan PPT, maka saya menganggap tidak membuat dan mengumpulkan tugas 3. Oke? Di pertemuan kelima ini, kita akan membicarakan mengenai karyawan. Jadi kita berfokus mengenai sumber daya manusia. Ya. Kita nanti akan belajar mengenai bagaimana kita merencanakan kualitas sumber daya manusia, kemudian merencanakan kuantitas. Jadi kualitas, kuantitas, merencanakan sumber pasokan, membuat program perekrutan karyawan. Ya, pasti kita dalam perusahaan ini pasti ingin merekrut karyawan yang terbaik ya. Nggak mungkin ketika kita punya perusahaan itu menginginkan karyawan yang malas. Ya, pasti kita menginginkan karyawan yang terbaik dari yang terbaik. Nah, kemudian kita merencanakan kebutuhan pengembangan karyawan. Jadi karyawan itu tidak hanya sebagai alat tetapi sebagai aset, ya. Tidak hanya sebagai alat untuk kita bekerja, tapi sebagai aset. Jadi kita harus pupuk, kita harus kembangkan potensi yang dari karyawan tersebut sehingga mereka betah, kinerja juga bagus. Kemudian kita nanti juga belajar mengenai membuat program pengembangan karyawan. Oke, jadi ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kelima. Oke. Oke. Ini kelihatan Mbak Wafi udah datang. Mbak Wafi, Mbak Wafi atau sudah ready untuk presentasi hari ini? Kelompok 3 dari kelompok 3. Lah, oke, belum. Ya udah, saya lanjutkan ya. Berikutnya kita masuk ke kegiatan belajar mengajar yang pertama, analisis kasus perencanaan sumber daya manusia. Oke. Seperti biasa, ya, kita buka sesi dengan diskusi dulu biar nggak ngantuk setelah mata kuliah apa tadi? Akuntansi ya, sama portofolio ya. Hari ini tadi mata kuliah apa? Akuntansi manajemen sama teori portofolio. Nah, kita sekarang sedikit rileks, tidak ada hitungan. Kita belajar mengenai sumber daya manusia. Kira-kira mengapa kita perlu membuat perencanaan sumber daya manusia? Kenapa kita kalau sebagai di perusahaan kita juga perlu membuat perencanaan SDM? Ya, kira-kira kenapa? Yuk, saya buka sesi diskusi. Sebutkan nama, kemudian jawaban. Supaya perusahaan berjalan efektif dan efisien, Pak. Oke, dengan siapa Mas Nana ya? Ya, Pak.
Silakan Mas Nana. Agar agar kinerja perusahaan itu efektif, efisien gitu Pak. maksudnya lebih spesifik, tanpa manusia pun juga efisien kan? Tanpa Ya, manusia kayak dengan mesin kan juga efisien. Kira-kira kenapa kok lebih efisien? kan kalau kita ini kan kalimatnya perencanaan sumber daya manusia, otomatis ada yang direncanakan, Oke. otomatis perusahaan gambaran ke depan gitu Pak. Bagaimana seseorang itu perusahaan itu bisa entah itu mengembangkan skill si karyawannya itu ataupun bagaimana dalam dalam membentuk si karyawannya itu di dalam perusahaan itu supaya dia bisa bekerja dan menghasilkan kinerja yang sesuai dengan eh, apa yang dicita-citakan oleh perusahaannya gitu mungkin Pak. Oke, betul. Itu juga betul. Sebelum berikutnya saya bertanya ke Mas Nana, di perusahaannya Mas Nana itu ada tempat bekerja sekarang, itu ada Hmm. jenjang karirnya nggak sih di perusahaannya Mas Nana? Atau ada jenjang karirnya nggak? Kayak dari bagian ini nanti naik tingkat jadi leadernya, leader nanti jadi naik tingkat. Kira-kira ada nggak? Kalau Hmm? khususnya di perusahaan saya yang sekarang ya Pak, Hmm, hmm, hmm. sekarang itu karena perusahaan saya berini home industri jadi nggak ada jenjang karir Pak. Ah, Cuman tugas-tugas kita yang semakin diasah gitu Pak, diperbarui skill ah, kita. Yang mulainya kita bisa bikin barang seperti barang yang biasa aja, yang hmm, hmm, kecil-kecil, hmm, terus naik sedang, terus hmm, yang sedang udah bisa naik ke barang-barang yang gede gitu, hmm, hmm, mesin-mesin hmm. yang gede. Jadi Oke. bertahap juga gitu Pak. Hmm, hmm. Dan itu kita dilatih juga gitu. Oke, bagus. Jadi selain misalnya nggak ada jenjang karirnya, tapi paling nggak ilmu kita yang berkembang, ilmu kita yang jadi Iya, berjenjang naik ya. Kalau iya. leadernya orang Indonesia atau orang Taiwan atau orang mana di perusahaannya Mas Nana? Oh, Kayak orang Taiwan sih Pak, eh, anak bosnya sendiri sih mentorin oh gitu, leadernya. oh gitu, oh oke. Jadi memang home industri ya. Oke, nggak masalah. Paling nggak tapi bisa belajar banyak ya Mas Nana ya. Oke, thank you Mas Iya. Nana. Yang lain yuk, yang lain. Saya Pak Tri Wahyu. Mbak Tri Wahyu, gimana kabar? Baik Pak, Alhamdulillah. Bagaimana Bapak? Sehat. Saya agak sakit gigi, baru cabut gigi, jadi ada aja ya. Oke, Mbak Tri Wahyu. Gimana? Kenapa sih kita harus, kalau di perusahaan kita harus merencanakan SDM? Kayak Mas Nana tadi bilang agar kita ini kemampuannya lebih berkembang, bisa dirotasi ke berbagai departemen, ke beberapa bagian. Kalau dari Mbak Tri? Kalau menurut saya perusahaan itu perlu membuat perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan kesesuaian Pak antara tenaga kerja dan pekerjaan. Jadi baik dari Ah, sisi jumlahnya, kualitasnya yang diperlukan perusahaan Pak. Jadi oke. perusahaan tahu apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan seperti konteksnya itu supply and demand and supply begitu Pak. Ah, pintar ya. Aduh, pintar banget Mbak Tri. Jadi benar, sangat betul sekali. Jadi kita harus dengan perencanaan itu kita tahu misalnya nih, misalnya Pak sebagai belum presentasi dah Pak. oh udah datang, udah datang. Tadi saya tungguin. Oke, Baru bentar. nyampe abis sampai. Oke, bentar ya. Oke, bentar. Saya jawab pertanyaannya Mbak Tri Wahyuni dulu. Tri Wahyu Purbaningrum. Ya, jadi misalnya nih misalnya staff eh, HRD atau staff marketing, kita butuh berapa orang? Nah, kita rencanakan misalnya, butuh 3 orang untuk 3 jenis pekerjaan yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu bentuk mengapa kita juga perlu merencanakan SDM. Kita lihat jumlah pekerjaannya berapa, kebutuhan orangnya berapa. Jangan sampai ada orang yang overload atau terlalu banyak beban kerjanya, ataupun sebaliknya, jangan ada yang terlalu menganggur karena kita tidak menggaji tenaga kerja yang menganggur. Oke, bentar ya.
Udah bisa terlihat slide-nya kelompok 3. Mbak Sofi, Mbak Oviato, Mas Kustoro, sama Mbak Rizka. Sudah bisa terlihat slide-nya? Halo? Belum ada, Pak. Belum? Bentar ya. Sekarang? Udah terlihat? Kelihatan. Pak, aku dulu ya, Pak. Aku mau berangkat. Oke. Oke, bentar. Oke, silahkan dimulai. Oke, kami akan membahas soal analisis kasus pengelolaan dan penilaian kinerja. Hmm. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa sih arti dari pengelolaannya dulu dan penilaian kinerja. Menurut Mondi, pada tahun 2008, penilaian kinerja merupakan sistem formal untuk mereview dan mengevaluasi kinerja individu karyawan maupun kelompok-kelompok kerja untuk mengkritis keberhasilan manajemen kinerja. Dan menurut Meja, Balkin, dan Cardi, pada tahun 2007, penilaian kinerja mencakup kegiatan pengidentifikasian, pengukuran, dan manajemen kinerja karyawan dalam organisasi. Oke. Nah, terus selain itu, apa sih penilaian dan proses kinerjanya seperti apa? Maka dijelaskan dari Meja, Balkin, dan Cardi pada tahun 2007, tersebut proses penilaian kinerja mencakup 3 kegiatan, yaitu mengidentifikasian, pengukuran, dan manajemen. Namun, sedangkan menurut Mondi pada tahun 2008, proses penilaian kinerja sebagai berikut: mengidentifikasi sasaran spesifikasi penilaian kinerja, terus menyusun kinerja dan mengkomunikasikan kepada karyawan, memeriksa hasil pelaksanaan karyawan, menilai karyawan, dan mendiskusikan hasil penilaian. Nah, terus ada aspek-aspek kinerja karyawannya tersebut menurut Mondi pada tahun 2008. Aspek kinerja personal yang paling umum digunakan dalam penilaian kinerja karyawan meliputi: yang pertama ada sifat atau ciri pembawaan, yang kedua ada perilaku, ketiga kompetensi, dan yang keempat pencapaian sasaran dan meningkatkan potensi. Ya. Okay, next. Oke. Bentar. Terus yang kedua ada metode penilaian kinerja karyawan. Format yang paling umum digunakan dapat diklasifikasikan dalam 2 cara, yaitu menurut tipe pertimbangan atau keputusan yang diminta dan menurut fokus pengukuran. Tipe keputusan yang diminta meliputi tipe relatif dan absolut, sedangkan tipe keputusan menurut fokus pengukuran meliputi tipe sifat, perilaku, atau hasil. Keuntungan sistem pertimbangan relatif adalah memaksa penilai untuk membeda-bedakan pekerja dengan pekerja yang lain, sehingga tidak tertumpuk hanya pada 2 kategori penilaiannya saja. Kelemahannya dari sistem ini adalah pertama, pertimbangan relatif tidak memberikan kejelasan seberapa besar dan seberapa kecil perbedaan di antara karyawan. Dan yang kedua, sistem tersebut tidak memberikan suatu informasi secara absolut, sehingga manajer tidak dapat menentukan seberapa baik atau seberapa buruk karyawan pada peringkat yang ekstrim. Terakhir, sistem ini menuntut penilaian kinerja secara menyeluruh, sehingga umpan balik tidak dapat diberikan secara spesifik. Bahkan dapat menimbulkan pertanyaan menyangkut siapa yang
dilakukan dan sistem penilaian itu gitu loh. Oke. Nah, berbeda dengan format penilaian relatif, penilaian absolut atau absolute judgment. Keuntungan sistem ini memungkinkan membandingkan nilai di antara karyawan yang berbeda kelompok dan berbeda penilai atau supervisor hanya berdasarkan pada standar kinerja. Yang kedua, ada kelemahan dari sistem ini. Pertama, penilai supervisor malas membuat perbedaan di antara pekerja dan pekerja. Maka pekerja dalam satu kelompok tertentu ada kemungkinan besar akan memperoleh nilai kinerja sama. Dan yang kedua, penilai yang berbeda dapat memiliki standar penilaian yang berbeda pula. Sedangkan diukur dari sistem pengukuran kinerjanya dapat diklasifikasikan meliputi data sifat, data perilaku, dan data hasil atau outcome data. Dalam instrumen penilaian berbasis sifat, pada umumnya ditemukan 4 sifat karyawan yang dinilai oleh atasan atau supervisor, yaitu ketegasan, dapat dipercaya, daya tahan kerja, dan loyalitas. Kelemahan pendekatan ini yaitu yang pertama adanya ambiguitas dan bias penilaian baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, fokus penilai sifat adalah lebih pada orangnya dibanding kinerjanya. Namun jenis data kedua adalah data perilaku. Fokus ini ada pada data penilaian perilaku. Karyawan keunggulan dari pendekatan ini adalah standar kinerjanya. Kerjanya tak jelas. Namun kelemahan sistem ini yaitu pertama, tentu saja waktu yang diperlukan untuk pengembangan sistem relatif lama. Kedua, jika ada perubahan organisasional secara signifikan, maka skala penilaian yang sudah dikembangkan sebelumnya menjadi tidak valid. Terus ada jenis data ketiga adalah data hasil atau outcome. Pendekatan ini memberikan kriteria penilaian yang jelas dan tidak ambigu atau multitafsir. Dan berdasarkan kriteria tersebut, kinerja karyawan dinilai. Namun kelemahan pendekatan ini adalah karena berfokus pada pencapaian kuantitas, maka seringkali mengabaikan aspek kualitas itu apa, gitu Pak. Nah, jadi sebagai pertimbangan, para manajer dapat memilih di antara berbagai metode penilaian kinerja jika tujuannya untuk memilih orang-orang yang dipromosikan atau diikutkan dalam pelatihan atau diberikan kenaikan pendapatan, maka metode tradisional seperti pendekatan sifat dan pendekatan relatif dapat digunakan. Akan tetapi, apabila tujuan penilaian adalah untuk mengembangkan karyawan, maka pendekatan absolut dan pendekatan perilaku lebih sesuai. Selain itu, manajer juga bisa menggunakan pendekatan penilaian kolaboratif atau collaborative method, yaitu pendekatan penilaian kinerja melibatkan seperti teman sejawat, bawahan, pelanggan, atau bahkan penilaian oleh diri karyawan itu sendiri. Pengertian, perencanaan, dan pengembangan karir. Mari kita bahas. Definisi karir tersebut adalah karir adalah arah umum yang dipilih seseorang dalam mengejar keseluruhan kehidupan kerjanya. Namun, definisi perencanaan karirnya sendiri, yaitu proses perencanaan karir adalah langkah-langkah yang dilakukan seseorang untuk merancang sasaran karir dan mengidentifikasi alat serta cara-cara mencapai sasaran itu. Menurut Mondi, New, dan Bromex pada tahun 1996, saya lahir. Hubungan karir individu dan organisasi. Karir individu tidak boleh terpisah dari karir organisasional. Namun fokus perencanaan karirnya itu pertama
fokus perencanaan karirnya adalah mengakurkan atau mencocokkan sasaran individu dengan peluang yang nyata-nyata tersedia. Nah, namun pentingnya pengembangan karir di organisasi memastikan ketersediaan individu dengan kualifikasi dan pengalaman yang memadai pada saat dibutuhkan. Proses ini memberikan kepuasan kepada karyawan dan organisasi karena memenuhi kebutuhan mereka. Faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Berantakan semua tulisannya. Baca aja yang mulai ini, jangkar karir. Oke. Yang pertama ada jangka karir. Igna harus mengidentifikkan 5 jangka karir yang memotivasi cara orang memilih dan mempersiapkan karir mereka menurut Mondi, New, dan Bremex pada tahun 1996. Yang pertama ada kompetensi manajerial, yang kedua kompetensi teknis atau fungsional, yang ketiga ada keamanan, dan yang keempat ada kreatif otonomi dan tidak ada ketergantungan. Terus adanya implikasi atau fleksibilitas perusahaan untuk menyediakan jalur-jalur alternatif sesuai kebutuhan karyawan. Pada lingkungannya, perubahan cepat dalam lingkungan kerja mempengaruhi perencanaan karir. Bawahnya kelihatan nggak ya? Enggak. Udah, loncati aja, ini aja. Nah, terus pada organisasi perencanaan dan pengembangan karir, yang pertama didiskusi atasan atau bawahan. Pertama, atasan dan bawahan berdiskusi untuk membuat kesepakatan mengenai aktivitas perencanaan dan pengembangan karir. Yang kedua, sumber daya disiapkan untuk mencapai sasaran, termasuk program pengembangannya. Melibatkan ahli psikologi, konselor, atau ahli sumber daya manusia dari perguruan tinggi. Yang kedua ada penyediaan bahan pengembangan, apa saja. Ada perusahaan menyediakan bahan-bahan khusus untuk perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Contohnya modul, forum evaluasi diri, dan buku panduan. Terus ada juga memanfaatkan penilaian kinerja seperti apa. Contohnya pemanfaatan hasil penilaian kinerja untuk menentukan kelemahan yang sulit diatasi. Kedua ada menawarkan alternatif jalur karir baru bagi karyawan dengan kesulitan tertentu. Jalur karir karyawannya sendiri. Pertama ada jalur karir tradisional, yaitu meliputi gerak vertikal dari satu jabatan ke jabatan berikutnya dalam satu organisasi. Ada setiap jabatan yang dianggap persiapan penting untuk jabatan yang lebih tinggi. Terus ada jalur karir ganda, meliputi didesain untuk ahli teknis yang tidak ingin menjadi manajer. Penghargaan berdasarkan pengetahuan spesialis tidak kepotong. Spesialis tidak melibatkan mobilitas vertikal. Dan yang ketiga ada jalur karir jaringan, mencakup urutan jabatan vertikal dan peluang horizontal, mengakui saling pertukaran pengalaman dan persyaratan pengalaman yang lebih luas. Dan terakhir ada jalur karir keahlian lateral yang meliputi gerak lateral atau memberi tantangan baru dan revitalisasi. Tidak melibatkan perubahan gaji atau promosi, tetapi meningkatkan nilai diri. Oke, bentar ya. Jalur karir keahlian lateral. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan sekarang, nanti saya tidak bisa menjawab. Oke. Pada tantangan karir mentok atau plateau, definisi karir mentok adalah terjadi ketika tidak ada peluang promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Karyawan juga tetap pada fungsi dan substansi pekerjaan yang sama. Mengapa?
pengayaan jabatannya, yaitu meliputi memberikan penghargaan melalui peningkatan tantangan pekerjaan. Terus yang kedua, membuat karyawan merasa telah menyelesaikan pekerjaan yang lebih besar. Dan yang terakhir, pendekatan salah ya Pak ya, itu harusnya pendekatan dulu. Sorry. Oke. Pendekatan menghadapi karir mentok. Pertama ada gerakan lateral, dapat menjadi pendekatan menghadapi karir mentok. Terus yang kedua ada pemikiran untuk berpindah secara lateral untuk mengembangkan keahlian baru. Oke. Next. Oke, apa sih itu karir mentok atau plateau? Salah satu masalah bagi karyawan yang bercita-cita meniti jenjang karir secara vertikal adalah karir mentok. Karir mentok terjadi karena tidak adanya peluang promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi bagi karyawan yang pada perusahaan yang bersangkutan. Artinya, karyawan tetap berada pada fungsi jabatan dan substansi pekerjaan yang sama. Karir mentok sering terjadi sebagai akibat dari adanya pendampingan organisasi, pendekatan struktur organisasi yang menjadi lebih rata atau flat, dan membanjirnya angkatan kerja pada suatu masa tertentu. Dengan meningkatnya wanita dan kelompok minoritas ke dalam pasaran kerja, serta melimpahnya jumlah orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang sama, bersaing merebutkan promosi jabatan yang jumlahnya terbatas, akan menghadirkan karir mentok sebagai tantangan baru dalam perencanaan dan pengembangan karir. Untuk menghadapi masalah karir mentok ini, salah satu pendekatan mungkin adalah adanya kemauan individu untuk bergerak secara lateral atau dalam struktur organisasi. Meskipun secara status dan gaji tidak mengalami perubahan. Dalam pergerakan secara lateral, memungkinkan kinerja untuk mengembangkan keahlian baru bagi perusahaan, untuk mendorong karyawan bersedia melakukan pengembangan karir secara lateral dapat menggunakan sistem pengubahan berbasis keahlian, yaitu sistem pengubahan dengan melipat jenis dan jumlah keahlian yang berhasil dimiliki oleh seseorang karyawan. Pendekatan lain adalah pengayaan jabatan. Dengan demikian, ini karyawan diberi penghargaan melalui peningkatan tantangan pekerjaan, berikan pekerjaan yang lebih bernilai, dan membuat karyawan merasa telah menyelesaikan pekerjaan yang lebih besar. Nah, analisis kasus kompetensi karyawan. Yang pertama ada pengertian kompensasi. Apa sih pengertian kompensasi? Kompensasi merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan pemberian penghargaan kepada karyawan sebagai ganti dari pelaksanaan tugas organisasional oleh karyawan yang bersangkutan. Dari pengertian ini, maka kompensasi pada dasarnya merupakan hubungan tukar-menukar antara karyawan dengan organisasi, di mana karyawan menukar tenaganya dengan penghargaan yang disediakan oleh organisasi. Pada dasarnya, kompensasi mencakup baik penghargaan finansial maupun penghargaan non-finansial. Kompensasi finansial mencakup baik langsung maupun tidak langsung. Kompensasi finansial langsung terdiri dari pembayaran yang diterima oleh seseorang karyawan dalam bentuk upah, gaji, bonus, dan komisi. Yang kompensasi non-finansial? Apa contohnya? Penghargaan non-finansial, contohnya seperti apa? Ya Pak, dulu Pak, aku konsultasi dulu sama Sophie. Oke. Saya taruh di pertanyaan berikutnya ya. Nanti coba saya lanjutin dulu. Contoh kompensasi non finansial ya Pak. Yes. Oke, Sophie, mohon dirundingkan. Dilanjutin dulu aja nggak apa-apa? Ya, ada 7 grade
kriteria bagi keefektifan kompensasi. Menurut Event Civic 1992, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada cukup. Kompensasi harus memenuhi persyaratan minimum menurut pemerintah, sertifikat pekerja, serikat pekerja, dan level manajerial. Yang kedua ada adil. Setiap orang harus dibayar secara adil sesuai dengan usaha, kemampuan, dan keahlian mereka. Dan yang ketiga ada seimbang. Upah, tunjangan, dan penghargaan lain harus memberikan paket penghargaan total yang masuk akal. Nomor 4, efektif berdasarkan pertimbangan biaya. Upah tidak boleh berlebihan sesuai dengan kesanggupan organisasi yang membayarnya. Yang kelima ada aman. Upah harus cukup untuk membantu karyawan sehingga merasa aman dan membantu karyawan dalam memuaskan kebutuhan dasarnya. Yang keenam ada menyediakan insentif. Upah harus dapat memotivasi kerja secara efektif dan produktif. Yang ketujuh ada diterima oleh karyawan. Karyawan harus mengetahui sistem pengupahan dan merasa sistem tersebut masuk akal baik bagi perusahaan maupun bagi dirinya sendiri. Namun penentuan kompensasinya sendiri, pada dasarnya sistem kompensasi tidak dapat diterapkan secara absolut. Artinya, kompensasi tidak dapat dirancang dengan kriteria tunggal untuk seluruh bangsa atau seluruh dunia. Oleh karena itu, upah untuk masing-masing individu dibuat relatif dengan upah orang lain. Menurut Event Civic pada tahun 1992, upah untuk suatu posisi tertentu dibuat relatif dengan 3 kelompok berikut. Yang pertama, karyawan bekerja pada suatu pekerjaan di mana pekerjaan tersebut mirip atau serupa dengan pekerjaan tertentu pada organisasi yang berbeda atau disebut kelompok A. Yang kedua, karyawan bekerja pada suatu pekerjaan di mana pekerjaan tersebut berbeda dengan pekerjaan tertentu pada organisasi yang sama atau disebut kelompok B. Yang ketiga, karyawan bekerja pada suatu pekerjaan di mana pekerjaan tersebut sama dengan pekerjaan tertentu pada organisasi yang sama atau disebut kelompok C. Keputusan untuk menetapkan suatu upah atau gaji relatif dengan kelompok A adalah level upah atau pay level atau disebut keputusan level upah atau pay level decision. Sasaran keputusan level upah adalah untuk mempertahankan kebersaingan organisasi dalam pasar tenaga kerja. Alat utama yang digunakan dalam keputusan ini adalah survei upah. Kemudian, keputusan upah relatif dengan kelompok B disebut keputusan struktur upah atau pay structure decision. Struktur upah mencakup penentuan nilai setiap pekerjaan di dalam organisasi relatif dengan semua pekerjaan lain. Untuk itu, digunakan evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Sedangkan keputusan upah relatif dengan kelompok C disebut penetapan upah individu atau individual pay determination. Oke. Capek? Belum? Ngantuk. Kok ngantuk terus sih? Katanya mau kerja. Yuk, berikutnya. Keadilan dalam kompensasi. Pada dasarnya sistem kompensasi tidak dapat ditetapkan secara absolut. Artinya, upah untuk masing-masing individu harus dibuat relatif dengan upah orang lain. Hal ini di samping mudah dalam mengendalikannya, juga karena karyawan sering menakar upah yang mereka terima dibandingkan dengan upah yang diterima oleh karyawan lain. Menurut New et al. tahun 2000, mereka pada umumnya ingin diperlakukan secara adil di dalam pengupahan. Berbagai keadilan dalam pengupahan, kita dapat menggunakan teori keadilan atau equity theory. Untuk menjelaskannya, keadilan adalah keseimbangan antara
masukan atau inputs yang diberikan seorang karyawan ke dalam pekerjaan dengan keluaran outcome yang diterima oleh karyawan yang bersangkutan dari hasil melaksanakan pekerjaan tersebut menurut Fisher et al. 1990. Beberapa faktor yang termasuk dalam memasukkan adalah pengalaman, pendidikan, keahlian khusus, usaha, dan waktu untuk bekerja. Sedangkan yang termasuk dalam keluaran meliputi upah, tunjangan, keberhasilan, pengakuan atau penghargaan, dan berbagai bentuk penghargaan lainnya. Keadilan dalam pengupahan pada umumnya dibedakan dalam 3 jenis, yaitu keadilan internal, keadilan eksternal, dan keadilan individual. Keadilan internal sendiri mengacu pada hubungan antar jabatan di dalam suatu organisasi. Contohnya, secara umum karyawan berpendapat bahwa direktur perusahaan akan mendapat penghasilan lebih besar daripada wakil direktur dan wakil direktur, akan memperoleh gaji lebih besar daripada manajer pabrik, dan seterusnya. Asumsi dasar dari keadilan internal ini adalah bahwa kompensasi berhubungan langsung dengan level pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dipersyaratkan untuk melaksanakan jabatan dengan baik. Keadilan eksternal mengacu pada perbandingan pekerjaan-pekerjaan yang serupa pada keorganisasi yang berbeda. Fokusnya adalah karyawan pada organisasi lain diupah untuk melakukan pekerjaan yang umumnya sama. Keadilan itu mengacu pada pengembangan di antara individu dalam jabatan atau pekerjaan yang sama pada organisasi yang sama. Mengadakan keadilan internal melalui evaluasi jabatan. Definisi evaluasi jabatan sendiri adalah evaluasi jabatan adalah cara sistematis menentukan nilai setiap jabatan dalam organisasi. Nah, menurut Ivan Sevik pada tahun 1992, proses formal untuk menentukan nilai relatif jabatan untuk tujuan pengupahan. Namun tujuan evaluasi jabatan tersebut yaitu yang pertama ada menentukan nilai relatif setiap jabatan dalam organisasi, merancang struktur pengupahan, bukan menilai kerja karyawan. Dilakukan secara sistematis dengan mengurutkan jabatan berdasarkan kontribusi relatifnya terhadap sasaran organisasi. Ide dasar evaluasi jabatannya yaitu yang menghitung persyaratan dan kontribusi jabatan, mengklasifikasikan jabatan sesuai dengan pentingnya dalam organisasi. Contohnya, perbandingan jabatan ahli rekayasa produk dan penyakit Rakit produk dalam perusahaan karoseri mobil. Metode ranking dalam evaluasi jabatan. Metode ranking adalah teknik evaluasi sederhana dan kurang sering digunakan atau biasanya pada organisasi kecil. Proses meranking jabatan dari yang paling sederhana hingga paling sulit. Penilaian berdasarkan deskripsi jabatan dan urutan rendah-rendah. Banyak makan cumi katanya Pak Bu aku. Proses metode ranking. Petugas evaluasi meranking jabatan sesuai dengan tinggi rendahnya nilai terhadap perusahaan. Kadang-kadang menggunakan kartu informasi pekerjaan untuk memudahkan proses. Metode ini menghasilkan urutan jabatan tanpa menunjukkan perbedaan relatif antar jabatan. Namun ada kelemahan metode ranking tersebut, yaitu hanya memberikan urutan jabatan tanpa menunjukkan derajat perbedaan relatif antar jabatan. Contohnya, jabatan yang memperoleh ranking 4 tidak mesti 2 kali lebih sulit daripada apa? Nggak kelihatan ya. Nah, ini atasnya ya. Contoh
Ini mah contohnya, Pak. Oke. Bentar. Oke. Masih ada kah? Ada dong. Bentar. Yang lain nggak ada yang ini gantian. Oke. Yang lain nggak ada gantian baca. Tapi katanya amatnya ngereok katanya, Pak. Oh gitu. Terus si Kustoro katanya lagi kerja. Tapi aku bentar lagi yakin, Pak. 2 menit, paling 5 menit lagi OTW. Oke, ya udah diselesaiin aja ini dulu. Nggak tahu Mbak Wapi bisa apa enggak. Oke. Metode klasifikasi atau Pak, nanti tadi pertanyaan Bapak aku sambil naik kereta aku jawab di grup aja ya, gimana Pak? Iya, nanti ada beberapa pertanyaan yang lain yang Iya. harus dijawab. Mbak Wafi hadir nggak sih, Mbak Wafi? Adi. Coba nanti ini dibaca Mbak Wafi. Mbak Wafi hadir nggak? Kalau Mbak hadir, Wapi, mohon ya aku berburu deh. oh ya udah coba Mbak Wafi hadir nggak? Tapi aku nggak keluar Pak, aku tetap pakai headset dengerin kok. Oke. Mbak Wapi ada nggak? Kalau nggak ya udah aku lanjut. Nggak bisa ya? 1, 2, 3, oke lah. Metode klasifikasi dalam Slide ini aja. Slide ini aja terakhir. Evaluasi jabatan. Bener gue udah. Metode klasifikasi. Yang pertama ada mengelompokkan jabatan dalam satu kelas berdasarkan tingkat kesulitan atau kerumitan. Klasifikasi berdasarkan perbedaan tugas, tanggung jawab, keahlian, kondisi kerja, dan faktor lain yang berkaitan dengan jabatan. Proses metode klasifikasi. Kelas jabatan di ranking berdasarkan tingkat kesulitan atau nilai relatif suatu jabatan ditentukan dengan membandingkan deskripsi jabatan dengan deskripsi kelas. Contoh, menentukan kelas jabatan supervisi layout berdasarkan spesifikasinya. Kesimpulannya gini, yang pertama ada metode klasifikasi memberikan standar spesifik untuk kompensasi. Yang kedua, meskipun sederhana, dapat menimbulkan masalah terutama dalam perusahaan besar. Perlu perhatian khusus dalam menentukan kelas agar tetap adil. Kelebihan metode klasifikasi. Yang pertama ada memberi standar spesifik untuk kompensasi. Mudah dibentuk, sederhana, dan murah. Rigid dalam hubungan antara faktor jabatan dan nilai. Lebih detail dibanding metode ranking. Tantangan metode klasifikasi. Resiko jabatan dipaksa masuk ke kelas yang tidak sesuai. Menimbulkan rasa ketidakadilan. Kesulitan dalam menentukan jumlah klasifikasi yang tepat atau terlalu sedikit atau terlalu banyak. Oke. Mbak Wafi jadi nggak bisa ini, nggak hadir? Iya Bapak, hadir Bapak. Mbak Wafi. Boleh di tackle ya setelah ini ya. Kayaknya tinggal beberapa slide ya. Iya. Bentar ya, yang ini coba dibaca. Maaf ya Mbak, lanjutin ya Mbak. Aku mau OTW. Iya. Oke. Terima kasih Bapak. Iya, bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan ya Pak. Oke, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya Mbak Rizka. Metode poin dalam evaluasi jabatan. Metode poin, metode paling sering digunakan karena rinci dan relatif mudah digunakan, memerlukan petugas evaluasi untuk mengalkulasi nilai elemen jabatan berdasarkan deskripsi atau wawancara. Proses metode poin. 1. Poin ditetapkan berdasarkan persyaratan untuk melaksanakan jabatan. 2. Faktor seperti keahlian, usaha fisik dan mental, kondisi kerja dan tanggung jawab diberi poin. 3. Hasil evaluasi jabatan didasarkan pada total poin dari semua faktor. Sistem poin dalam evaluasi. Mengevaluasi banyak aspek atau sub aspek dari setiap jabatan.
2. Persyaratan untuk aspek yang dievaluasi termasuk tidak tumpang tindih dapat dibedakan, didefinisikan seobjektif mungkin dan dipahami oleh manajemen dan karyawan. Oke. Perhitungan bobot aspek. 1. Bobot aspek mencerminkan pentingnya relatif masing-masing aspek terhadap jabatan. Kedua, bobot ditetapkan melalui perhitungan berdasarkan penilaian petugas evaluasi yang berpengetahuan. Sistem poin dalam evaluasi. Kelebihan metode poin rinci dan memberikan hasil yang lebih detail dibanding metode lain. Dapat menilai banyak aspek dari setiap jabatan, relatif mudah digunakan. 2. Tantangan metode poin memerlukan waktu dan usaha untuk menghitung poin setiap jabatan. Subjektivitas dalam menentukan bobot aspek oleh petugas evaluasi. Oke. Bentar ya. Oke. Metode perbandingan faktor dalam evaluasi jabatan. Yang pertama, metode perbandingan faktor. 1. Teknik kuantitatif yang membandingkan jabatan berdasarkan faktor-faktor tertentu. 2. Melibatkan pembandingan jabatan dengan patok duga menggunakan skala pembandingan faktor. 2. Faktor-faktor pembanding. 1. Tanggung jawab, keahlian, usaha fisik, usaha mental, dan kondisi kerja. 2. Pemilihan faktor berdasarkan deskripsi dan spesifikasi jabatan. Kelebihan dan kekurangan metode. Kelebihan formal, tahap demi tahap memungkinkan konversi perbedaan ranking ke dalam rupiah. Kekurangannya, rumit, sulit dibangun secara sistematis, masih mengandung subjektivitas. Oke. Langkah-langkah evaluasi jabatan. 1. Memilih dan mendefinisikan faktor-faktor pembanding. 2. Memilih jabatan kunci sebagai patok duga. 3. Merangking jabatan kunci pada masing-masing faktor kompensasi. 4. Mengalokasikan bagian dari tarif upah jabatan kunci ke setiap faktor jabatan. Mengadakan keadilan eksternal. Mengadakan keadilan eksternal. 1. Keadilan eksternal melibatkan perbandingan upah karyawan dalam organisasi dengan mereka di luar organisasi. Kedua, keputusan level upah bertujuan mempertahankan kebersaingan organisasi di pasar tenaga kerja. Survei upah sebagai alat utama. Manajer menggunakan survei upah untuk memahami faktor-faktor eksternal. Survei dilakukan untuk memperhitungkan kondisi pasar tenaga kerja, tarif upah umum, dan biaya hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan level upah. 1. Bisa dilihat pada modul gambar 6.4 menunjukkan interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi level upah. 2. Sikap karyawan. Pasar tenaga kerja, kondisi ekonomi, dan persaingan merupakan faktor utama. Bisa dilihat di modul halaman 6.57 pada gambar 6.4. Perubahan faktor dan dampaknya. Perubahan pada sikap karyawan, pasar tenaga kerja, dan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi keputusan level upah. Kedua, faktor-faktor tersebut dapat mendorong kenaikan upah ke atas, penurunan ke bawah, atau perubahan lateral. Okay. Survei gaji dan upah dalam pengambilan keputusan upah. Potensi masalah dalam survei, kuesioner yang dikirim kurang reliable jika didefinisikan jabatan tidak seragam. 2. Kuesioner dapat diisi oleh orang yang tidak familiar dengan masalah pengupahan. Seharusnya tadi 1, 2, 3, 4 dibaca dulu, Bapak. Oke. Saya ulangi lagi. Survei gaji dan upah dalam pengambilan keputusan upah. 1. Survei gaji dan upah digunakan untuk mengumpulkan informasi kooperatif tentang kebijaksanaan, praktik, dan metode pembayaran upah dan gaji. Kedua, selektif dalam daerah geografi atau tipe industri tertentu. Kedua, tujuan survei gaji dan upah
memberikan pengetahuan kepada organisasi tentang kondisi pasar tenaga kerja. 2. Memastikan keadilan eksternal dalam penetapan upah. 3. Memberikan wawasan kepada karyawan tentang praktik pembayaran. Yang 3. Sumber data dalam survei gaji dan upah. Biro Pusat Statistik, Departemen Tenaga Kerja, Asosiasi Dagang dan Industri, Asosiasi Profesi, Asosiasi Pengarah Tenaga Kerja sebagai sumber data, publikasi informasi ketenagakerjaan dari berbagai sumber. Keempat, metode pengumpulan data, yaitu melalui wawancara personal, metode paling reliable dan mahal. Kedua, wawancara melalui telepon, lebih cepat tetapi hasil kurang lengkap. Ketiga, kuesioner yang dikirim paling banyak digunakan, relatif murah tetapi perlu definisi seragam dalam industri. Kelima, keuntungan dari tantangan metode pengumpulan data. Poin 1, wawancara personal, reliable tetapi mahal. Kedua, wawancara melalui telepon, cepat tetapi hasil kurang lengkap. Ketiga, kuesioner yang dikirim murah, dapat dilakukan secara massal tetapi mungkin kurang reliable jika didefinisikan jabatan bervariasi. Potensi masalah dalam survei. Kuesioner yang dikirim kurang reliable jika didefinisikan jabatan tidak seragam. Kedua, kuesioner dapat diisi oleh orang yang tidak familiar dengan masalah pengupahan. Kesimpulannya, survei gaji dan upah adalah alat penting dalam mengambil keputusan upah. Kedua, pemilihan metode pengumpulan data harus mempertimbangkan keandalan, efisiensi, dan biaya. Ketiga, perlu klarifikasi terhadap jawaban yang ambigu atau kurang lengkap. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kalau ada pertanyaan mohon ditanyakan. Terima kasih. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai apa namanya presentasi dari kelompok 3. Ada yang ingin bertanya? Materinya pada siang hari ini tidak terlalu sulit, yaitu mengenai sumber daya manusia, jadi tidak terlalu susah. Yang ada bertanya? Mungkin kalau nggak ada, saya yang bertanya ke Mbak Wafi, atau minta tolong dicatat ya beberapa pertanyaan dari saya ya. Iya siap Bapak. Yang pertama, sebenarnya saya bertanya, satu adalah apa tantangan dalam penilaian karyawan? Coba dijelaskan dengan bahasanya sendiri. Kira-kira sebenarnya apa yang menjadi tantangan dalam setiap kali kita melakukan penilaian karyawan? Oke, apa yang menjadi tantangan? Apa yang menjadi tantangan dalam setiap kali kita melakukan penilaian karyawan? Nah, penilaian karyawan ini sebenarnya gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah. Walaupun kelihatannya gampang, tetapi kadang itu orang jadi, karena berkaitan dengan uang ya, jadi orang jadi lebih sensitif. Yang kedua, tadi dijelaskan oleh Mbak Rizka, ada penilaian kinerja karyawan dengan tipe relatif. Nah, saya carinya dulu. Ini. Jadi tadi dijelaskan mengenai cara menilai karyawan dengan tipe metode relatif. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada di yang ada di poin nomor 2 ini? Kira-kira bagaimana cara mengatasi kelemahan dari penilaian dengan tipe relatif? Yang ada di slide nomor 5. Ya kan ada kelemahan dari sistem ini adalah bla 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 bla. Nah, untuk mengatasi kelemahannya ini kira-kira apa yang harus dilakukan?
Oke. Sudah? Jadi bagaimana cara mengatasi kelemahan dalam sistem penilaian kinerja karyawan dengan tipe relatif. Oke. Berikutnya, pertanyaannya sederhana, apa perbedaan karir dengan pekerjaan? Apa yang membedakan karir dengan pekerjaan? Oke. Kemudian berikutnya tadi dijelaskan juga mengenai sudah dicatat ya? Enggak, Wafi, barusan. Perbedaan karir Sudah, dengan Bapak. karya. Sudah saya. Oke, kemudian tadi dijelaskan mengenai 5 jangkar karir. Nah, jelaskan dan berikan contoh ini yang di slide nomor 10. Slide nomor 10 ada jangkar karir. Nah, Edgar Schein mengidentifikasi 5 jangkar karir yang memotivasi cara orang memilih dan mempersiapkan karir mereka. Ada kompetensi manajerial, kompetensi teknis, keamanan, kreativitas, otonomi. Nah, coba dijelaskan satu-satu ya. Ini apa maksudnya? Iya, Dan Pak. mungkin berikan contoh lebih sederhana. Kalau dengan contoh mungkin sederhana. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya jelaskan dan beri contoh 5 jangkar karir. Karir, right? Yes, jangkar karir. Kemudian tadi juga disebutkan oleh Mbak Rizka Diana ada yang dinamakan dengan jalur keahlian lateral. Nah, nih jalur karir keahlian lateral yang ada di slide nomor 12. Berikan contoh dari jalur karier keahlian lateral dan kenapa jalur karir keahlian lateral mampu mengatasi karir yang mentok. Sekali lagi ya, di slide nomor 12, di situ disebutkan jalur karir keahlian lateral. Nah, silakan berikan contoh jalur karir lateral dan kenapa mampu mengatasi karir yang mentok. Dan kenapa jalur karir keahlian lateral ini mampu mengatasi karir yang mentok. Oke. Berikutnya di sini di slide nomor 15. Slide nomor 15 ini disebutkan ada kompensasi, meliputi kompensasi finansial dan kompensasi atau penghargaan non finansial. Nah, kira-kira contohnya apa contoh dari kompensasi penghargaan non finansial? Contohnya apa? Banyak sekali, berikan 1 atau 2 contoh. Ya, jadi berikan contoh apa bentuk dari kompensasi penghargaan non finansial. Yang terakhir, tadi disebutkan ada metode ranking ya, metode ranking. Kira-kira apa kelemahan dari metode ranking? Tadi disebutkan di sini ada metode ranking. Cara mengatasi kelemahan metode ranking. Jadi dijelaskan kelemahan dari metode ranking. Kira-kira bagaimana sih cara mengatasi kelemahannya itu supaya bisa diterapkan? Mana ya tadi ya metode ranking ya? Metode klasifikasi. Nah ini
Di slide nomor 21 itu ada kelemahan metode ranking. Nah, kira-kira cara mengatasi kelemahan metode ranking seperti apa? Dah, itu dari saya. Oke. Dari Mbak Wafi sendiri ada yang ditanyakan? Dari Mbak Wafi ada yang ditanyakan terkait dengan presentasi dan pertanyaan? Udah ya? Itu ya. Kemudian yang kelompok 2 kemarin, pertanyaannya apa sudah dijawab dari kelompok 2? Dari kelompok 2 yang minggu lalu, pertanyaannya apa sudah dijawab? Kalau sudah dijawab, apakah bisa di-share? Kelompok 2 kemarin siapa? Kelompoknya Mbak Eka, Mbak Nizar, Mbak Kusnul Khotimah, sama Mbak Putri Yuristika. Kemarin pertanyaan jawabannya apa bisa di-share? Kemarin Mbak Kusnul Khotimah udah bikin ya di ini ya, Word ya. Oke. Sambil nunggu respon dari kelompok yang minggu lalu, saya lanjutkan. Bisa ngelihat slide saya kan ya? Bisa lihat slide materi saya. Slide materinya sudah bisa terlihat? Halo? Halo? Untuk slide materi sudah bisa terlihat kah? Bisa, Pak. Oke, good. Thank you. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok yang ketiga. Saya lanjutkan ke materi pertemuan kelima. Nah, tadi udah dibantu oleh Mas Nana dan Mbak Tri Wahyu Purbaningrum bahwa sebenarnya kita ini untuk kenapa kita perlu melakukan perencanaan SDM ya, karena untuk pertama membantu menyiapkan, merencanakan perkembangan karir dari karyawan, dan yang kedua juga untuk mengalokasikan antara sumber daya manusia dengan pekerjaannya. Nah, sebenarnya apa itu konsep perencanaan SDM atau sumber daya manusia? Yang pertama, pengertiannya adalah proses sistematis penyesuaian pasokan sumber daya manusia, baik internal maupun eksternal, dengan lowongan jabatan yang telah diperhitungkan atau diperhitungkan selama periode waktu tertentu. Ya. Jadi, untuk melihat berapa sih jumlah pekerjaan dan berapa jumlah manusia yang dibutuhkan. Ya, jangan sampai misalnya bagian pengemasan cuma butuh 2 orang, kemudian ketika ada 4 orang, yang 2 jadi menganggur. Nah, ini tidak terencana dengan baik. Nah, dalam konsep perencanaan itu yang perlu dilihat adalah kebutuhan staf dan ketersediaan staf. Ya, kebutuhan sumber daya manusianya dan ketersediaan sumber daya manusianya. Walaupun kita butuh banyak orang, tetapi nggak ada orang yang mau mengerjakan, ya sama aja. Tetap susah ya. Nah, ini adalah proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama kita lihat dulu dari lingkungan eksternalnya, lingkungan eksternal. Jadi berapa kebutuhan dari jenis dari perusahaan kita. Kemudian kita masuk ke lingkungan internal. Kita merencanakan perencanaan strategik yang meliputi perencanaan strategik ini macam-macam ya. Kemarin di semester tahun lalu ya teman-teman belajar mengenai manajemen strategik. Nah, ada manajemen strategik ini meliputi
operasional, keuangan, kemudian pemasaran, sumber daya manusia. Nah, dari perencanaan strategik ini kita kerucutkan ke dalam perencanaan sumber daya manusia. Nah, kita meramalkan kebutuhan sumber daya manusianya, kemudian kita membandingkan antara kebutuhan dengan ketersediaan sumber daya manusia, serta meramalkan ketersediaan sumber daya manusia. Nah, kemudian kita turunkan lagi menjadi kebutuhan sama dengan pasokan. Kalau misalnya kebutuhannya sama dengan pasokan, jadi misalnya ya kita butuh untuk 3 macam pekerjaan, kemudian orangnya juga pas 3 orang, ya sudah, kita tidak perlu mengambil tindakan, ya udah pas kan, dialokasikan misalnya si A, si B, si C, kita alokasikan ke 3 pekerjaan berbeda, udah pas, nggak perlu melakukan apapun. Tapi jika ada kelebihan tenaga kerja, misalnya pekerjaan yang dibutuhkan cuma 2 jenis, orangnya ada 4, nah lebih 2 nih, bagaimana? Ya, yang pertama kita bisa melakukan mengurangi jam kerja. Kita bagi sebagai part time job. Jadi misalnya 4 jam dikerjakan si A, 4 jam berikutnya dikerjakan si B. Seperti itu bisa. Kemudian pensiun dini itu juga bisa sebagai alasan. Pemberhentian, perampingan, atau mungkin dirotasi ke bagian lain. Kekurangan tenaga, kalau kekurangan tenaga kerja ya kita harus melakukan perekrutan. Ya, kita harus melakukan perekrutan tenaga kerja. Bisa diambil dari internal dan bisa diambil dari eksternal. Maksudnya apa? Kalau dari internal misalnya ya hanya dari leadernya yang diangkat naik jabatan menjadi manajer, atau dari bagian karyawan biasa, kemudian kita angkatlah jabatannya menjadi kepala bagian. Itu juga bisa. Itu adalah perekrutan secara internal. Kita ambil sendiri dari talent atau orang yang ada sudah bekerja di situ, sudah berpengalaman. Yang kedua, eksternal. Eksternal ini juga bisa ini seleksi melalui job street, media kalau sekarang lewat internet ya, semuanya lewat internet ya. Atau koran ya, koran. Nggak tahu saya masih ada nggak ya rekrutmen dengan lewat koran ini, koran. Kalau di Taiwan katanya kemarin ada ya dari presentasi yang minggu lalu ya. Sama ya biasanya lewat ke sekarang lebih ke internet ya. Nah, perencanaan strategik yaitu keputusan yang dibuat perusahaan yang berdampak kepada masing-masing fungsi. Ya, seperti saya bilang tadi, apa sih perencanaan strategik ini? Kemarin di tahun lalu kita belajar mengenai manajemen strategiknya. Kita bagaimana setiap bagian ini mengambil keputusan. Begitu juga dengan HRD atau Human Resource Department. Mereka juga mengambil keputusan untuk merekrut atau mengeliminasi tenaga kerja. Ada perencanaan fungsional. Nah, perencanaan fungsional ini adalah keputusan yang berhubungan dengan masing-masing fungsional dan berdampak pada keputusan fungsional tersebut. Sehingga kalau misalnya dari diagram yang ini tadi, ya, keputusan sumber daya manusia ini merupakan turunan dari perencanaan strategik. Jadi yang ini, perencanaan strategik ini merupakan turunan dari perencanaan strategik SDM ini merupakan turunan dari perencanaan strategik. Seperti itu. Nah, kita harus juga bisa meramalkan permintaan sumber daya manusia. Maksudnya apa? Nah, kita harus tahu kira-kira tahun depan ini kalau misalnya ada yang pensiun, ya, oh kita harus siap-siap nih mulai merekrut tenaga kerja. Jadi yang pensiun ini bisa mengajari tenaga kerja yang baru. Nah, kita udah tahu nih misalnya nih 3 tahun lagi atau tahun depan Pak si A ini akan pensiun, maka kita harus ngerekrut tenaga kerja yang baru. Nah, atau misalnya tahun depan pabrik kita akan membuka cabang di kota B. Otomatis kita butuh tenaga kerja baru. Kita rekrutnya dari sekarang, semacam itu. Nah, ini adalah sebenarnya kita sebagai HRD itu kita bisa meramalkan permintaan sumber daya manusia.
Ada beberapa jenis peramalan permintaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah peramalan basis nol. Ada pendekatan bawah atas, hubungan antara volume penjualan dan jumlah kebutuhan karyawan, serta model simulasi. Nah, yang pertama adalah peramalan basis nol. Namanya saja basis nol. Nah, dari kata nolnya, berarti teknik ini adalah teknik peramalan atau metode dengan tidak menambah tenaga kerja, ya. Loh, kok tidak menambah tenaga kerja, Pak? Ya namanya aja basis nol, jadi ya dia tidak menambah atau nol, jadi dia tidak menambah tenaga kerja. Lalu gimana, Pak, kalau misalnya nggak menambah tenaga kerja? Ya, pekerjaannya dibagi ke sumber daya manusia yang lain. Nah, ini menurut saya juga kurang enak ya. Misalnya ada teman kita yang nggak masuk kerja atau keluar kerja atau resign gitu ya. Kemudian kerjaannya ini dilimpahkan atau dibagi ke beberapa orang. Dilimpahkan atau bagi beberapa orang ya. Bagi perusahaan itu menguntungkan karena tidak perlu menambah orang. Tapi bagi pekerjanya mungkin itu akan menambah beban kerja. Nah, tapi ini banyak sekali dan banyak sekali perusahaan-perusahaan ini yang menerapkan peramalan basis nol. Jadi kalau ada orang yang keluar ya dia tidak menambah orang, tapi dia apa namanya membagikan pekerjaannya ke orang lain. Nah, berikutnya ada pendekatan bawah atas. Apa ini? Yaitu metode penerimaan tenaga kerja yang dilakukan karena permintaan dari level paling bawah dari perusahaan kepada level paling atas dan diteruskan hingga ke level paling atas. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya misalnya di perusahaan. Kita tahu di perusahaan itu yang paling tahu dengan keadaan langsung atau keadaan yang sebenarnya itu adalah karyawan yang paling bawah. Misalnya karyawan packing atau karyawan filling ya, filling itu. Mereka yang tahu bahwa mereka itu keteteran dengan pekerjaan atau tidak. Nah, biasanya misalnya nih, Pak, ini terlalu, Pak, konveyornya ini terlalu cepat. Saya nggak nutut tangan saya untuk memaking barang untuk masuk ke kardus, masuk ke karton. Nah, saya butuh orang nih, Pak. Dia lapor ke kepala leadernya. Kepala leadernya tanya, butuh berapa orang? Ya, butuh 2 atau 3 orang lagi, Pak. Nah, dari saran yang disampaikan dari staf pengemasan ke kepala bagian, kemudian kepala bagian akan meneruskan ke supervisor. Pak, dari bagian pengemasan butuh tambahan 2 orang karena keteteran. Nah, dari supervisor dia laporkan lagi ke manajer. Dari manajer nanti laporkan lagi ke plan manager atau ke kepala kepala pabrik. Nah, kepala pabrik ya dia mungkin melaporkan ke owner, akhirnya dia melakukan perekrutan. Jadi intinya adalah pendekatan bawah atas ini adalah kebutuhan tenaga kerja yang dilaporkan dari bagian atau lini yang paling bawah ya. Kemudian dia meminta kepada atasan atau kepada HRD. Nah, sini bisa dipahami mengenai pendekatan basis nol dan pendekatan bawah atas. Nah, dengan penjelasan saya mengenai pendekatan bawah atas, kira-kira apa menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan dari pendekatan bawah atas? Kira-kira apa? Bentar. Kira-kira menurut teman-teman apa kelebihan dan kekurangan pendekatan bawah atas? Nah, pendekatan bawah atas ini adalah dia meminta tambahan karyawan kepada atasannya. Pak, ini saya kurang orang nih, Pak, karena saya keteteran. Nah, kira-kira apa kelebihan dan kelemahannya? Ya, kita diskusi biar tidak mengantuk. Jam makan siang nih. Oh ya Pak, saya Pak. Dengan Coba siapa? menjawab. Mbak Indah. Oke, ya. Silakan Mbak Indah. Untuk kelebihan pendekatan bawah atas, satu pekerjaan akan cepat selesai. Kedua, pendekatan bawah atas tadi diganti kan ya Pak ya, benar ya?
pendekatan karyawannya bawah atas itu butuh. misalnya orang jadi kebutuhan karyawan itu datang munculnya itu dari lini paling bawah. Misalnya nih, Oh, oke, kayak gitu. oke, Ah, oke. Em, Oke, berarti kelebihannya ah, itu kita mengetahui dengan pasti, mm, maksudnya perusahaan tahu dengan pasti kebutuhan akan karyawannya, maksudnya kebutuhan jumlah karyawan dan betul. pekerjaan Mm-mm, eh, yang diselesaikan. Terus betul. kekurangannya Mm-mm. mungkin dari biaya, coba, biaya karyawannya ya, kan Oh, jadinya tambah boleh. tambah biaya tenaga kerja. Mm-mm. Kalau misalnya kayak gini itu, misalnya nih, kalau saya harus, misalnya nih Mbak Indah butuh rekan kerja. Mbak Indah sekarang kerja di mana? Saya kerja di Singapura. Singapura kerjanya di perusahaan atau di rumah tangga? Saya di rumah tangga tapi khusus jaga anjing. Oh gitu. Misalnya nih kurang kurang tambahan orang gitu. Oh, sorry, misalnya anggap aja pernah Mbak Indah di perusahaan gitu ya. Kita Ya. sebagai ini di bagian pengemasan, pengemasan masukin barang ke kardus gitu. Ternyata kurang nih, kurang orang nih. Kemudian masih harus lapor ke leader. Ke leader kemudian masih harus ke supervisor. Supervisor ke manajer, manajer ke kepala pabrik. Kira-kira apa kekurangannya? Membutuhkan banyak waktu. Jadi Yes, waste betul. time, waste Yes. time. Apa ya? Ya, Ya, jadi waste time. ya Dengan waktu. need times ya. Jadi apa? Jadi kira-kira kalau misalnya seperti itu, betul yang dikatakan Mbak Indah, dia membutuhkan terlalu birokrasinya terlalu rumit, Terlalu panjang. ya, terlalu panjang sehingga dia membutuhkan waktu yang cukup panjang pula untuk jadinya jadinya misalnya butuhnya sekarang, datangnya bulan depan, ya badannya keburu Nggak sakit perlu semua. selesai Iya, pekerjaannya. badannya keburu sakit semua nih. Orang ngebutuhinnya sekarang, kemudian baru karena panjang, belum nanti HRD bikin lowongan kerja. Ya, itu. Oke. Oke, thank you Mbak Indah jawabannya. Yang lain mungkin, apa kelebihan dan kekurangan pendekatan bawah atas? Jadi Mbak Indah menyatakan bahwa, betul, jadi jumlah yang dibutuhkan itu sesuai dengan kebutuhan real yang ada di lapangan. Ya. Dia butuh satu orang ya, satu orang. Butuh dua orang ya, memang butuh dua orang. Jadi tidak buang-buang kerja. Nah, kelemahannya adalah dia waktunya butuh panjang. Karena harus lapor dulu, lapor dulu, lapor dulu. Nah, kalau menurut teman-teman ada lagi yang apa? Kelebihannya ini Pak, kekurangannya ini Pak. Nah, oke, boleh diskusi. Sambil saya teruskan ya, pelan-pelan. Kemudian hubungan antara volume penjualan dengan jumlah kebutuhan karyawan. Ya. Hah? Ada juga teknik peramalan kebutuhan karyawan itu yang tergantung dengan volume penjualan. Contohnya, pegawai kontrak ketika perusahaan sedang ramai pesanan. Mungkin teman-teman pernah tahu ada pekerja PKWT, pekerja tenaga kerja waktu tertentu. Tenaga kerja pekerja dengan waktu tertentu. Contohnya adalah ketika musim Lebaran. Musim Lebaran itu kan biasanya orang pada belanja ya. Perusahaan seperti sirup kayak gitu atau perusahaan nah, yang dia kue itu dia membutuhkan banyak tenaga kerja. Sarung itu saya dulu pernah bekerja di perusahaan kecap sirup. Nah, itu kalau misalnya mau mendekati hari raya itu udah shiftnya udah 3 kali sehari tiga shift. Kemudian ada tambahan pekerja PKWT itu ya, pekerja dengan waktu tertentu. Kemudian tetangga tetangga pabrik saya itu ini warung sarung sarung Wadimor atau apa ya? Saya lupa itu juga itu udah kalau misalnya mau mendekati hari raya Lebaran dia pasti akan produksi terus. Nah, ini yang dimaksudkan dengan ketika mendekati hari raya atau akhir tahun, dia sudah tahu, pasti mendekati ini pesanan naik nih, dia mulai nih buka-buka lowok, sudah mulai mencari tenaga kerja. Yuk, siapa yang mau bekerja? Hanya untuk waktu 1 atau 2 bulan, seperti itu.
Nah, kemudian ada model simulasi, yaitu teknik peramalan sumber daya manusia dengan mengajukan pertanyaan, what if question. Apa maksudnya? Jadi, apa yang terjadi apabila kita memutuskan alokasi tenaga kerja dan dapat dilakukan dengan perhitungan matematika. Misalnya seperti ini. Ini simpel aja ya. Saya jelaskan simpel. Misalnya nih, seperti saya bilang tadi, ada akan ada penjualan yang akan manajer penjualan yang akan apa namanya pensiun dini atau mengajukan pensiun tahun depannya gitu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa kita mengangkat dari dalam ataukah kita membuka lowongan pekerjaan? Nah, simulasinya seperti ini sederhananya saja ya. Misalnya nomor satu ini adalah manajer penjualan. Dia ini eh, dia akan keluar pada tahun 2011. Dia akan keluar. Kemudian, apabila manajer penjualan ini akan keluar atau pensiun, maka ada kemungkinan 0,05%. 0,05% itu manajer penjualan itu digantikan oleh supervisor penjualan ya. Apabila nomor satu yang kotak warna merah ini, yaitu manajer penjualan akan resign atau akan pensiun, maka dia ada kesempatan sebesar 5% manajer penjualan digantikan oleh jabatan di bawahnya, yaitu supervisi penjualan. Dan ada kesempatan sebesar 75% untuk mengambil karyawan dari luar ya, dia membuka lowongan pekerjaan. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya supervisi penjualan ini karena dia sudah naik satu jabatan dari manajer penjualan, maka dia juga harus mencari orang pengganti, bisa mengambil dari jabatan di bawahnya atau juga dia bisa mengambil dari orang dari luar. Nah, ini adalah diagram sederhana bagaimana kita mengalokasikan jabatan ya. Seperti yang saya bilang tadi, bisa mengambil jabatan di bawahnya, kita angkat posisinya atau kita juga bisa membuka lowongan pekerjaan macam itu. Berikutnya ada peramalan kekurangan sumber daya manusia, yaitu perekrutan secara kreatif, pemberian kompensasi, program pelatihan, dan penyesuaian standar seleksi. Nah, seperti saya bilang di awal tadi, apabila kita punya bisnis, otomatis kita kan ya ingin bisnis kita ini maju ya. Salah satu agar bisnis kita maju itu adalah kita punya tim yang bisa diandalkan ya. Karena bos atau leader ini tidak bisa bekerja sendiri, mereka juga mengandalkan dari tenaga kerja, sehingga ketika kita merekrut karyawan kita harus selektif, dan tidak hanya selektif tetapi kita juga merawat karyawan kita. Nah, peramalan kelebihan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, apabila sumber daya manusia di perusahaan kita ini terlalu berlebih, ya apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah pengangkatan karyawan terbatas ya. Kita hanya mengambil beberapa orang yang bisa kita andalkan untuk bekerja di perusahaan kita. Yang kedua, kita bisa mengurangi jam kerjanya. Misalnya seperti saya bilang tadi, karena terlalu banyak tenaga kerja tetapi kasihan kalau harus memperhentikan, maka kita bagi tenaga kerjanya. Misalnya si A kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Si B kerjanya dari jam 1 siang sampai jam 5 sore, seperti itu. Jadi akhirnya tetap tidak ada yang diberhentikan. Kita kurangi jam kerjanya. Kemudian ada pensiun dini, itu juga bisa. Jadi kalau namanya pensiun ya pasti diberi pesangon ya. Ya, diberi pesangon. Yang keempat, perampingan. Kalau misalnya tenaga kerjanya kelebihan SDM, ya kita rampingkan dengan mengganti tenaga kerja dengan teknologi. Merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi ini artinya menggabungkan menggabungkan dua perusahaan ya
tapi tenaga kerjanya satu aja. Atau membeli perusahaan lain, kita gabung. Kemudian ada karyawan dipindah ke lokasi yang lebih menguntungkan. Contohnya, di packing, di bagian packing terlalu banyak orang, kita pindahkan satu ke bagian filling atau pengisian. Atau misalnya pengisian terlalu banyak orang, kita pindahkan lagi ke bagian penyiapan bahan baku, seperti itu. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh kasus yang ada di buku modul. Kita baca pelan-pelan. Berdasarkan perkiraan dan perhitungan para ahli, krisis keuangan akibat virtual business masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2012. Anggap saja sekarang Anda berada di tahun 2009. Perusahaan Anda termasuk yang terkena dampak krisis tersebut karena pengurusan Anda termasuk yang sangat tergantung pada perekonomian negara lain yang terkena krisis, sehingga beberapa tahun ke depan perusahaan Anda akan terus mengurangi tingkat produksi barang atau jasa hingga suatu saat perekonomian dunia pada umumnya kembali stabil. Anda sebagai manajer HRD atau sumber daya manusia diminta oleh direktur perusahaan untuk membuat perencanaan SDM agar dapat meminimalkan kerugian perusahaan akibat krisis keuangan global. Perencanaan SDM strategis seperti apakah yang perlu Anda ambil untuk menekankan kerugian perusahaan akibat krisis tersebut? Nah, ini ada contoh kasus. Saya minta partisipasi teman-teman untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi ada ini. Intinya, anggap saja kita sekarang berada di tahun 2009. Nah, di tahun 2009 ini ada namanya krisis global, keuangan global. Nah, krisis ini akan terus berlanjut sampai tahun 2012. Sehingga Anda sebagai manajer SDM diminta untuk melakukan sebuah keputusan. Nah, diminta direktur perusahaan untuk membuat perencanaan sumber daya manusia agar dapat meminimalkan kerugian perusahaan akibat krisis keuangan tersebut. Kira-kira perencanaan sumber daya manusia strategis seperti apakah yang perlu Anda ambil untuk menekan kerugian perusahaan akibat krisis tersebut? Kira-kira seperti apa? Saya beri waktu 1 menit untuk berpikir. Kira-kira Anda kalau sebagai manajer SDM, manajer HRD, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi, menekan krisis keuangan? Nah, saya beri waktu 1 menit. Oke, kira-kira kalau Anda sebagai manajer SDM, apa yang Anda lakukan untuk untuk menekan kerugian dari krisis global ini? Kira-kira apa yang Anda lakukan? Ya. Kalau Anda sebagai manajer SDM perusahaan, kira-kira kalau tahu ada krisis global nih selama 3 tahun, apa yang harus Anda lakukan?
perencanaan SDM apa yang harus Anda lakukan? Kira-kira seperti apa? Seperti yang tadi Bapak jelaskan sih Bang, menurutku yang di slide atas tadi sih Bang. Kan di situ di kasus dikatakan bahwasanya perusahaan akan terkena 3 tahun produksi itu tidak akan surplus, mungkin tidak akan lebih banyak produksinya, mungkin akan lebih sedikit produksinya. Dan akan SDM-nya itu kan tetap saja gitu segitu. Kira-kira menurut apa yang manajer harus melakukan, karena ini kan kenaikan, bisa boleh dikatakan ini kan kenaikan SDM ya Pak ya? Iya, betul. SDM-nya kan jumlahnya tetap. Mungkin seperti yang tadi di slide atas Bapak sampaikan bahwasanya perusahaan harus mengambil kebijakan tentang kayak yang tadi itu pengangkatan secara terbatas PKWT tadi, ataupun pengurangan jam kerja, boleh, kemudian pemensiunan dini dan perampingan yang tadi itu Pak. Oke, itu juga boleh, betul ya, betul sekali, itu bisa. Jadi karena yang di poinnya dari Mas Nanai saya tangkap bahwa karena pekerjaannya tetap, tetapi permintaan dari pasar akan berkurang karena krisis keuangan. Ya, gimana? Ya pertama kita harus melakukan tindakan, bisa perampingan, bisa pensiun dini, seperti itu betul. Oke, yang lain mungkin. Kalau saya Pak, saya misalnya nih, saya mau buka usaha baru Pak, nggak apa-apa, coba. Sekreatif mungkin. Yang lain gimana? Kalau misalnya akan ada perusahaan Anda ini akan dilanda, udah tahu nih akan dilanda krisis keuangan, apa yang harus lakukan untuk merencanakan tenaga kerja Anda? Pak, kasihan Pak, kalau diberhentiin Pak. Udah lama ikut saya, terus harus diapain kayak gitu. Kalau saya sendiri mungkin akan mencoba untuk membuka sebuah usaha baru. Mungkin bisa, kalau udah tahu ke krisis keuangan, mungkin kita bisa mengalokasikan dengan kita duduk rapat untuk apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan sebuah inovasi baru seperti itu juga bisa. Membuka lapangan kerja Pak di rumah seperti mungkin Pak. Oke, lapangan kerja itu juga bisa. Ini dengan siapa nih? Diana Pak. Mbak Diana. Ya itu juga bisa buka lapangan kerja. Misalnya, aduh ini lagi seret nih, yuk kita bikin, atau mungkin cari supplier baru. Ini kan karena krisis keuangan negara A, suppliernya dan datangin dari negara A. Kita cari suppliernya lebih murah dari negara B, atau kita cari konsumen dari negara lain. Nah, seperti Pak Jokowi dulu kan, kenapa dia sebagai pengusaha kayu ya, sebelum jadi wali kota Solo kan, dia mencari konsumennya itu tidak di Indonesia, tapi konsumennya di luar negeri, seperti itu. Oke, itu juga bisa. Jadi kalau nggak bisa nemu konsumen di Indonesia, kita cari konsumen dari luar negeri. Sekarang sudah zaman internet, gampang mencari konsumen luar negeri. Pengurangan jam kerja, Pak. Pengurangan jam kerja itu boleh, dikurangin jam kerja. Kerja sama dalam tim, kolaborasi, memanfaatkan potensi ide dari seluruh organisasi. Itu juga bisa, jadi kita bisa ini ya. Mempertimbangkan opsi seperti cuti tanpa gaji atau pengurangan sementara dalam tunjangan tertentu. Cuti tanpa gaji, itu juga bisa, cuti tanpa gaji. Jadi dirumahkan ya, dulu ketika COVID kan banyak sekali perusahaan, perusahaan yang di sektor pariwisata. Ya waktu COVID dulu awal-awal kan kolaps ya, pariwisata, juga transportasi umum itu kolaps, dan banyak sekali karyawan yang dirumahkan sementara. Jadi ya nanti ya nggak kerja dulu tanpa digaji. Nanti ketika ada permintaan lagi, kita panggil lagi, seperti itu. Nah, itu juga konsepnya hampir sama dengan PKWT tadi, pekerja dengan waktu tertentu. Thank you Mbak Sriani. Oke, jadi ini ya, permasalahan utamanya itu berhubungan langsung dengan perencanaan SDM, yaitu volume produksi ya, karena volume produksinya dia meramalkan akan berkurang.
Sehingga jika volume produksinya turun terus, seperti yang dikatakan Mas Nana tadi, tetapi jumlah tenaga kerjanya tetap, maka akan terjadi surplus tenaga kerja. Nah, hal yang bisa dilakukan ya yang pertama tadi bisa perampingan, merumahkan atau cuti tanpa digaji. Tapi juga ada yang menyatakan bahwa ini Mbak Sriani tadi bilang pengurangan jam kerja atau mungkin mencari konsumen lain. Nah, itu juga bisa. Itu ya. Analisa kasus rekrutmen karyawan. Kita masuk 15 menit sebelum kita tutup, kita belajar rekrutmen. Nah, pasti semuanya pernah ya ikut proses rekrutmen ya. Deg-degan, kalau di Indonesia ini stepnya banyak sekali, ada psikotes, kemudian wawancara, psikotes, tes tulis, wawancaranya ada beberapa tahap gitu. Ya benar Tuh Pak, deg-degan banget Pak, belum tentu itu Pak. belum tentu. Jadi dulu saya pernah ikut tes psikotes dulu. Awalnya tuh mesti psikotes kalau rata-rata di Indonesia ini ya. Iya benar Pak. Psikotes. Jadi dia tuh sudah bilang, ini akan ditempatkan di luar pulau Jawa. Siapa yang mau silakan tetap duduk, yang nggak mau silakan pulang. Ya, itu udah sampai dibilang di awal nanti daripada udah menjalani proses seleksinya sampai interview terakhir ternyata nggak lolos apa nggak mau kan ya rugi ya HRD-nya rugi kitanya juga rugi bolak-balik ke tempat kerja. Nah, jadi rekrutmen ini sangat umum. Pengertiannya apa? Pengertiannya adalah proses untuk menentukan, menarik, mengidentifikasi pool calon karyawan yang berkualitas dalam jumlah yang memadai untuk mengisi angkatan kerja yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan pada waktu kini dan masa mendatang. Ya. Jadi, kenapa sih kita harus psikotes? Kenapa sih harus gitu? Mungkin teman-teman bertanya, kok harus psikotes sih di Indonesia? Sebenarnya psikotes ini untuk melihat bahwa bakat dan minat kita ini sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan kita lakukan. Ya, contohnya misalnya nih, kita nih orangnya detail, kayak cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan, misalnya akuntan atau cocok untuk ini quality control ya di perusahaan pabrik itu ada quality control QC. Nah, kalau orang dia mencari jenis pekerjaannya mencari orang-orang yang detail. Nah, mungkin untuk yang jenis pekerjaan yang marketing, HRD itu dia mencari tipe orang yang dia eh, orangnya punya hubungan interpersonal dengan orang lain yang bagus ya. Orangnya nggak judes ya, orangnya murah senyum, orangnya bisa menjelaskan sesuatu dengan enak. Nah, itu cocok. Jadi, psikotes ini sebenarnya untuk melihat bahwa pekerjaan kita ini sesuai nggak dengan karakter yang kita punyai. Ya, tuh. Pak boleh nambahin nggak Boleh. psikotes kalau dinilai dari sekarang ya Pak? Ya, silakan. Kalau menurut Boleh. dulu emang saya berpikiran seperti itu ya Pak ya. Ya perusahaan harus mencari yang seideal mungkin. Tapi kalau dilihat sekarang kebanyakan psikotes itu digunakan hanya untuk seleksi doang sih Pak. Oh, seleksi ya? Kayak terlalu banyak tenaga kerja yang melamar kerja sehingga mereka bingung gitu sebenarnya mungkin ya Pak. Iya, Karena kalau di Indonesia ini banyak banget sih ini emang. cuma interview biasanya di sini kalau di sini tuh Pak. Iya. Ada juga sih perusahaan yang melakukan psikotes soalnya di sini kan terbatas. Iya. Iya juga ya. Kalau di sini itu kayaknya saya dulu pernah kerja ya saya di sini juga kerja. Sekarang pun juga kerja sih di Taiwan sebagai research assistant gitu ya. Itu nggak ada interviewnya cuma sekali. Itu pun juga santai banget kayak interviewnya kayak kamu bisa ini, bisa. Kamu bisa itu, bisa. Ya sudah, itu kayak karena di Indonesia itu kayak yang emang harus segini banget ya. Aku dulu kan pernah tuh di Yamaha ya Pak. Oh iya, psikotes itu sampai kepada gigi kita itu dilihat, terus gigi? sampai ke kesehatan jantung itu diperiksa Pak, medical check up itu. Oh gitu, gigi pun dilihat. Sampai segitunya, iya Pak. Kalau bolong itu nggak boleh dulu. Hah? Nggak kenapa? Nggak tahu Pak. Di gitu. Perusahaan itu. Teman saya ada tuh yang nggak keterima di medical check up itu gara-gara gigi bolong. Ada.
Oh, aduh, kalau kayak gini gigi saya udah ini nih, udah banyak dicabut ini gimana? Ya aneh juga ya. Ya. Segitu ketatnya gitu kan, psikotes juga kan bukan Hmm. hanya sekali gitu, ada tahapan-tahapan sampai Mm-mm. ke Iya, sampai ke psikotes itu susah loh. Menurut saya psikotes itu susah. Jadi saya pun juga, ya memang kalau kita sudah keseringan ikut seleksi pasti bisa aja yang ngerjain psikotes. Cuman, ya kan susah lah psikotes ini sebenarnya. Saya juga bingung dulu gimana ini. Dulu pekerjaan saya dulu kebetulan tidak menggunakan psikotes. Itu lucky banget sih saya kerja di perusahaan gede tapi tidak psikotes itu lucky banget. Itu benar-benar keberuntungan. Tapi tetap banyak sekali saya ikut juga tes-tes itu tidak lolos karena ya psikotes. Yang ini ya sesusah itu ya. Tujuannya mungkin ya sebenarnya ya selain mencari orang yang sesuai tapi juga untuk seleksi, seleksi. Waktu itu. Betul betul betul. Ya, untunglah teman-teman yang bekerja tidak di Indonesia ini lebih mudah kayaknya. Makanya banyak orang sekarang pindah ke luar negeri ya. Kayak Jepang itu kan banyak. Jepang, Korea banyak. yang kalau di Hmm, maaf ya Pak, hmm, kalau maaf dia agak ini hmm, ngomongnya, kalau temenku dulu kan di pabrik tuh bilang, "Oh, kita konyol ya kata aku tuh, tes itu mulai dari psikotes, hmm, matematika, hmm, mainin kecepatan tangan, hmm, 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 habis lulus itu kita nunggu lagi medika, hmm, habis hmm, medika kita adain LDK itu kan, hmm. Iya, iya, iya. habis LDK itu sama TNI itu pada 2 hari kita dijemur Oh di gitu. lapangan. Ya ampun. Iya. Nah habis itu kita baru tuh tanda tangan kerja. Nah habis itu kita dimasukin dulu di dojo, namanya itu pelatihan sebulan itu di situ. Ha, ha. Nah habis dari situ kita masuk tuh, mulai masuk ke line produksi itu, kita di mana kita di mana. Terus teman Ha. saya ada yang kerjanya itu cuman nyelupin bodi motor itu ke air Pak, terus digantungin gitu. Terus temanku bilang, kenapa kita lulusnya sesusah ini nyari kerja gitu, Iya. padahal kerja kita cuma sehari-hari itu ya itu aja gitu, Iya. bahkan SD pun bisa kayaknya deh gitu. Iya, juga aneh. Saya juga sempat berpikir kayak Pemikiranku gitu loh. Saya sempat berpikir kayak gitu. Kayak kok sesusah itu ya di Indonesia cari kerja. Itu juga yang bikin saya juga sedikit males untuk balik Indonesia. Begitu sebenarnya salah sih, cuman kayak dude, I know it's very hard untuk mencari kerja di Indonesia itu susah karena saingannya tuh banyak banget. banyak banget Walaupun saya pun mungkin saya bisa pulang Indo jadi dosen, tapi saya yakin saingan saya pasti banyak. Jadi kayak ya udahlah, nanti dulu cari pengalaman dulu. Jadi ya setuju sih, sesusah itu memang nyari kerja di faktor laki sih Pak yang paling luck. gede di situ. Itu luck juga sih. Benar-benar luck ini keberuntungan sih. Soalnya kayak Belum lagi faktor usia, Pak. oh ya, itu juga gak masuk akal sih. Gue cari Kalau itu dari awal udah gak bisa itu gitu nggak masuk psikotes. akal sih itu cuy. Jadi kayak Nah itu faktor kayak usia, ah, ah, fisik, wah itu nggak masuk akal sih. susah. Kayak saya kan juga lagi nyari-nyari kerja lagi kan di Taiwan karena kebetulan saya di Taiwan. Itu untuk jadi dosen di Taiwan itu eh, syaratnya kalau di Taiwan ini cuman kamu harus punya ijazah S3. Tapi kalau di Indonesia enggak. Di Indonesia itu kamu harus ini apa usianya maksimal. Misalnya untuk lulusan S3, lulusan usia 45 gitu. Atau mungkin kamu harus pakai banyak lah aturannya. Dan sometimes itu juga termasuk agama, religion. Jadi misalnya oh prefer dengan agama tertentu gitu. Jadi kayak Ada yang kayak gitu se Pak. se segitunya gitu. Oh, di Taiwan enggak, Gun. Kayak ya udah kamu pokoknya eh, mau jadi dosen ya lulusan S3 udah. Kamu cowok, cewek, agama apapun, usia berapapun selama kuat bekerja, ya is okay, kamu bisa bekerja gitu. Jadi terus saya agak ribet ya masalah ini ya. Ya soalnya terlalu banyak sih, kalau lowongan dikit, orang Betul. yang mau pengen kerja Oh, terlalu oh, banyak. betul terlalu banyak. Jadi ya, ya sudahlah namanya hidup ya. Kadang hidup sebecanda itu. Itu ya sudah. Anyway, Itu anyway. yang khusus nyari tenaga kerja. Mm-mm. PKWT itu di bawah umur 20 loh Pak. Di Oh atas gitu. 21 itu udah gak bisa masuk Oh seleksi gitu. psikotes. Oh gitu. Bener Pak. Oh, iya Kalau yang sih. lulusan SMK gitu ya Pak. Kayaknya sih dulu saya tempat kerja saya kerja dulu PKWT ini muda-muda gitu, kayak anak-anak SMK gitu. Saya pikir ya emang segitu usianya. Ya juga ya, saya baru sadar sekarang PKWT itu usianya muda-muda sih. Nanti dari satu atau dua itu ada yang diangkat dari tetap. Biasanya satu atau dua gitu. Ya, Kasihan sih sebenarnya. Aduh, susah banget. hidup-hidup.
Iya, saya dulu kerja itu teman-teman PKWT itu ya usianya muda-muda. Betul. Anyway, jadi itu ya, kepersonalia ini banyak sekali lika-likunya. Kemudian kebijakan personalia ini dia bisa merekrut secara internal dan eksternal. Internalnya adalah orang dalam ya. Kalau misalnya ada orang dalam ya, ini bapak anaknya ini, itu bisa Mulus banget diangkat. jalannya Pak kalau kayak gitu Pak. Kenapa? Mulus jalannya Pak Mulus kalau jalannya. Iya, iya, saya kita bawaannya Bapak ini, masuk. masuk. Iya, itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa networking itu penting ya. Networking ini di mana-mana. Even kayak di Taiwan misalnya kamu networking itu juga penting di Taiwan pun. Menurut saya di negara manapun selama kamu networkingnya bagus, ya jalannya lebih mulus ya. Seperti itu. Jadi secara internal maupun eksternal. Tuh. Kemudian strategi mengungguli tingkat upah pasaran. Jadi kadang itu perusahaan HRD ini kalau perusahaannya bagus, dia berani untuk menggaji lebih daripada perusahaan. Ya, kalau perusahaannya multinational company, udah go public, ya otomatis gajinya lebih baik daripada perusahaan rumah tangga, perusahaan keluarga. Personelnya juga memiliki kebijakan memberhentikan karyawan dan memberi perlindungan ya. Ya, semoga kita semua dipertemukan dengan tempat bekerja yang nyaman ya, yang bisa melindungi kita sebagai pekerja ya. Ada citra advertasi, yaitu kebijakan itu membuat citra perusahaan memiliki nilai lebih tinggi dari perusahaan lain. Nah, salah satu contoh yang bisa dilakukan oleh citra advertasi ini misalnya, ya, misalnya perusahaannya ini sering ikut job fair. Jadi mungkin kan teman-teman pernah ya ikut job fair. Jadi kayak misalnya di dinas tenaga kerja dia membuka job fair, nah itu ada perusahaan yang diundang. Nah, semakin sering perusahaan itu datang job fair itu semakin dikenal oleh masyarakat. Jadi dia memberikan citra bahwa perusahaan ini nih bertumbuh terus gitu. Padahal juga belum tentu juga, tapi ya itu membuat branding aja. Hmm. Ini sumber perekrutan ya. Ada tadi internal saya bilang ya orang dalam tadi, yaitu pelamar yang telah dikenal baik oleh perusahaan ya. Tuh. Kemudian atau pelamar yang eh, pelamar relatif tahu tentang lowongan yang akan diisi sehingga meminimalkan harapan yang tidak realistik terhadap jabatan. Nah, ini para pelamar relatif tahu tentang jadi kayak ya dia pernah bekerja di situ sebelumnya atau dia pernah magang di situ itu juga sebagai masuk sebagai perekrutan internal atau ya itu orang dalam tadi itu. Kalau eksternal itu macam-macam ya kemarin minggu lalu udah diterangkan ya. Itu ada pelamar langsung, kita melakukan lamaran, iklan, job street ya, perekrutan, kemudian balai tenaga kerja, headhunter, atau teman saya dulu tuh ada, teman saya dulu kuliah, itu dia tidak melamar tenaga kerja, tapi dia ditawari pekerjaan oleh perusahaan. Itu karena dia pinter sih. Dia ini saking pinternya dia tidak melamar tapi ditawari. Nah, itu. Saya kebetulan belum beruntung seperti itu. Saya itu enak ya kalau jadi orang pinter itu ini ditawarin perusahaan. Kemudian ada institut dan universitas. Biasanya universitas ini bikin career, job career atau career fair itu biasanya di universitas mendatangkan perusahaan untuk merekrut eh, mahasiswa-mahasiswa yang barusan lulus seperti itu. Tuh. Ini sebenarnya sudah diterangkan minggu lalu, jadi mudah nggak terlalu susah. Nah, ini dibaca sendiri. Ini udah mau mendekati jam 4. Saya ingin menyampaikan kalau sekali lagi jangan lupa untuk segera mengerjakan tugas 2 dan menguploadnya di si layar ya, biar saya hanya memeriksa yang ada di si layar ya, kayak gitu. Jadi tolong jangan terlambat dan jangan dikirimkan ke WhatsApp saya karena saya pasti kelupaan. Karena kelupaan kalau WhatsApp ketumpuk-tumpuk, mahasiswanya banyak, jadi bingung ya, kayak gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan mengenai
karir, perekrutan, sumber daya manusia, dan lain-lain ini ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai hari ini. Jadi terima kasih atas kedatangan dari teman-teman, dan kita berjumpa lagi di pertemuan ke-6 minggu depan ya. Oke, bisa saya akhiri ya. Terima kasih semuanya. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Yo, Pak. sama-sama. Sore. Terima kasih, Pak. Sore. Instagram. Ini kan